Oke, next match Persija akan melawan Persik Kediri. Ada beberapa hal, mulai dari stadion, dari pemain yang nggak bisa tampil, dan ada sedikit informasi yang bisa gue sampaikan ke kalian. Video ini nggak akan sepanjang video sebelumnya. Lupakan yang lama, kita akan tatap ke depan. Mudah-mudahan kita bisa sapu bersih sisa pertandingan yang ada. Dan gue akan langsung membawakan informasi-informasi terbaru mengenai Persija Jakarta. Sebelumnya, lo like video gue supaya ratingnya bagus, video gue disebar. Alhamdulillah yang kemarin yang like-nya lumayan banyak, jadi video gue lumayan lebih menyebar dibanding sebelumnya. Dan yang paling penting sholat. Selain sholat juga lo puasa, Jack. Ini bulan puasa mungkin nggak datang lagi untuk kalian di tahun yang berikutnya. Jadi sayang kesempatannya kalau sampai lu lewatin bulan puasa yang luar biasa ini. Puasa, jangan sampai nggak. Tahan sampai maghrib. Lumayan ngirit duit jajan lu juga. Udah duit lu ngirit, pahala lu dapat, badan lu sehat. Ya, lo harus manfaatin kesempatan yang ada sekarang. Oke? Gue mau lanjut ke informasinya. Jadi di Persija, selain Persija juga Persik juga ada permasalahan. Nanti gue akan sampaikan. Persija ada 3 pemain yang nggak bisa tampil, mengurang daripada sebelumnya. Sebelumnya ada sekitar 5. Tapi sekarang lumayan, agak mending. Ada 3 pemain yang nggak bisa tampil. Ada Hansa Muyama, memang nggak bisa, lagi cedera dia. Terus Gustavo Almeida, sampai akhir musim juga nggak bisa, cedera dia. Dan ada Rizky Ridho yang kemarin lagi main bola, ketahuan main volley. Jadi kena hukuman, dia nggak bisa main di pertandingan kali ini. Selain di Persija, di Persik Kediri juga ada sekitar 5 pemain di catatan gue yang dia nggak bisa tampil. Ada Agil Munawar, ada Irfan Badim juga nggak bisa main dia. Ada Hanafi, ada Supyadi, sama yang terakhir ada mantan kita, ada Rohit Chan. Dia baru cedera. Gue nggak tahu ya, kalau misalkan dia sembuh pun mungkin seperti biasa. Nggak akan maksimal ketika dia harus main setelah dia balik dari cedera. Jadi gue rasa Rohit Chan kayaknya sih nggak akan main deh. Jadi di kita ada 3 pemain yang nggak bisa main, yang harusnya dia pemain inti. Sedangkan di Persik Kediri ada 5 pemain. Jadi kita juga ada sedikit keuntungan. Selain dari jumlah pemain yang nggak bisa tampilnya, kita di pertemuan pertama pun, waktu itu kita bisa menang 2-1 lawan Persik Kediri. Nah, mungkin itu bisa menjadi catatan spesial untuk tim kita, untuk Thomas Doll juga, kalau dia bisa ngalahin di babak kedua. Tapi di lain sisi, ini juga bisa menjadi motivasi pemain-pemain dari Persik yang dia mau balas dendamnya gitu. Jadi, ya mudah-mudahan aja. Mudah-mudahan kalau misalkan ini bahaya, nanti gue akan kasih tahu ke kalian, kita bisa sampai sebawah apa dan kita bisa sampai seatas apa untuk raihan poinnya. Sebelum itu gue mau ngebahas masalah stadion. Kita akan bermain di Bali lagi. Isu berkembang karena nggak ada duit lah, karena murah lah, karena ini, karena itu. Tapi kemarin presiden kita Pak Panca ditanya sama wartawan, dia bilang karena 2 stadion di Jakarta itu nggak bisa digunakan. Yang pertama GBK nggak bisa digunakan karena alasannya mau ada laga timnas nanti untuk kalau habis dimainkan agak rusak tuh. Untuk perawatannya itu mungkin terlalu mepet waktunya sampai untuk ke timnas nanti. Jadi pertandingannya sangat penting, timnas juga kualifikasi Piala Dunia, jadi benar-benar mesti hati-hati. Kalau JIS, rumputnya memang hancur lebur, memang rusak rumputnya itu. Memang kita udah tahu kondisi rumputnya itu seperti apa. Selain kondisi parkiran dan stadionnya juga yang kurang memungkinkan mungkin untuk saat ini. Sebenarnya masih ada Cikarang, masih ada. Ya nggak tahu kenapa Bali yang dipilih. Ya mungkin feel-nya dapat di sana, mungkin hasilnya juga akan maksimal ketika kita bermain di Bali. Oke? Kata si Panca gini, kami sudah bersurat untuk meminta izin memakai stadion GBK. Ini kalimat kutipan dari dia nih. Untuk laga kandang berikutnya, namun karena berdekatan dengan laga timnas, maka pihak SUGBK ini nggak bisa memberikan karena membutuhkan waktu untuk maintenance, sehingga kita Persija tidak bisa menggunakannya. Terus dia bilang kami pun coba kembali mengecek stadion JIS, namun lapangannya masih belum siap untuk digunakan. Oke, itu kutipan dari Presiden Prapanca. Oke, yang berikutnya Champions Series lupakan. Gue nggak mau pesimis, tapi memang berat. Masih ada kemungkinan, masih bisa. Nggak yang terus 100% kita nggak bisa lolos, masih bisa. Tapi berat banget. Karena apa? Sekarang Persija ini kita di klasemen ke-11, terjun bebas, lompat indah kita ke posisi 11. Total dari 28 game di catatannya kita hanya bisa mendapatkan 35 poin. Memang minim sekali. Selisih sama zona degradasi itu kalau nggak salah Persita yang sekarang di sana
itu sekitar 7 poin bahaya. 2 kali kalah kita selisih 1 poin bisa degradasi. Ini sangat amat bahaya. Bukan hal yang biasa aja, ini hal yang memang perlu dikhawatirkan. Dan kalaupun kita mau ke Champions Series, kita harus kejar poinnya PSIS itu sekitar 11 poin ke atas. Jadi kita mesti menang sekitar 4 game berturut-turut dan PSIS-nya nggak boleh menang sama sekali. Kayaknya mungkin terjadi, tapi itu pun kalau yang peringkat di atas kita kalah-kalah juga ya. Kalau misalkan peringkat di atas kita menang, ya mereka yang ngisi di atas. Karena poin dia kan lebih banyak dari kita. Agak susah, tapi apapun bisa terjadi. Gue masih mau berharap, tapi hati gue bertolak sebenarnya. Gak apa-apa. Oke, kita lewatin. Kita masih akan melakukan partai kandang lagi. Ada sekitar 3 kandang. Ada lawan Persi Kediri, lawan Persis Solo, dan lawan PSIS Semarang. Persi kita akan lawan yang berikutnya, yang gue lagi bahas sekarang. Dan kita akan laga tandang ini, kita akan lawan Bali, Barito, dan Rans. Itu untuk laga tandangnya. Oke? Yang terakhir, kita dapat undangan. Ini yang paling menarik untuk video ini. Kita dapat undangan dari AFF untuk menghadiri atau mengikuti turnamen yang namanya ASEAN Club Championship. Ya salam, ini keren banget. Persija dan PSM Makassar yang diundang khusus untuk menghadiri turnamen itu. Kenapa Persija dan PSM? PSM karena juara dan peringkat kedua. Jadi di musim lalu, bukan musim sini. Jadi yang musim sekarang peringkat kedua nggak bisa karena yang dipakai itu musim yang yang sebelumnya. Tapi di lain sisi happy memang gue. Tapi di lain sisi takut malu-maluin. Harusnya nih, ini kan turnamen antar klub, tapi ini ngebawa nama negara loh. Ini kita di ASEAN, ini kita udah oke lah. Peringkat kita tuh harusnya udah nomor 1 di ASEAN. Dan klubnya juga harus membuktikan hal yang sama, harus nomor 1 juga. Dengan cara apa? Dengan cara kualitas pemainnya yang mumpuni lah. Jangan yang kayak sekarang. Gue takut malah jadi tapi nggak tahu ya, mungkin ASEAN yang lain timnya lebih di bawah kita atau gimana. Cuman kalau gue ngelihat Persija yang sekarang ini, ketika di liga terseok-seok terus harus main ke level ASEAN, gue agak khawatir kita nanti malu gitu. Jadi kalaupun mau main di sana, infonya di pertengahan tahun ini, jadi setelah liga, kalau nggak salah ya, di pertengahan tahun ini ada liganya, ada turnamennya itu. Nah itu Persija ya harus rombak lah, paling nggak lu datengin pemain-pemain hebat atau pinjam dulu lah. Biasanya kan kayak gitu kan, kalau mau ke Asia pinjam pemain dari Liga Indonesia untuk turnamen itu, terus dibalikin lagi. Biasa aja kayak gitu. Nah sekarang oke lah, daripada malu-maluin kayaknya bisa dipakai juga. Oke? Sekian dari gue. Masih menunggu waktu buka puasa, gue jadi bikin ini di sore hari. Jadi mungkin lo nontonnya nanti gue uploadnya setelah maghrib atau setelah taraweh. Ya udah, sekali lagi gue ingetin, puasa aja. Puasa, lu jangan gak puasa, sayang lo. Kalau lu bisa dapat tahun depan lagi terus lu udah taubat, misalkan lu puasa, ya alhamdulillah. Kalau misalkan lu belum taubat terus lu gak dapat puasa tahun depan, sayang banget. Ngapain? Timbang lu dari pagi lu gak makan gak minum sampai maghrib, sisanya lu boleh-boleh aja. Toh juga lu kalau siang juga makan cuma sekali kok. Dan juga lu ngirit juga kan. Mungkin uang jajan mepet untuk anak sekolah, daripada lu pakai jajan mendingan lu tabungin. Justru lebih ngirit. Jadi sehat, badan lu sehat juga. Bukannya cuman lu mendapatkan pahala semata yang itu sangat dibutuhkan memang, tapi ke badan lu juga sehat. Oke? Itu pesan gue. Jadi ya udah, puasa deh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.